Salam, salam jumpa kembali di ibadah doa pengajian kita pada hari ini. Kita percaya bahwa setiap kita yang mau memuji menyembah Tuhan akan mengalami sukacita. Amin. Baik, sebelum kita mulai dalam pujian penyembahan kita, mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sopar, sikap kita dalam posisi berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang mengasihi kami dan melindungi kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang tetap Kau curahkan bagi kami setiap anak-anak-Mu, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini dan melakukan ibadah pengerja pada hari ini. Bapa, berkati semua kami yang ambil bagian di dalam ibadah pengerja kami hari ini, supaya kami dapat melakukannya dan urapi kami, agar kami hanya menyenangkan hati Tuhan di dalam ibadah kami. Bapa, secara khusus kami berdoa untuk anak-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan firman hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu saja yang disampaikan hari ini Bapa, dan kami yang mendengar penyampaian firman itu bisa menguatkan hati kami dan menjadi modal kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bersama Yesus kami kuat. Apapun pergumulan yang kami hadapi Bapa, bisa kami lewati dan kami mendapatkan sukacita yang datangnya daripada Bapa. Bapa, kami serahkan awal sampai akhirnya ibadah pengerja kami hari ini. Engkau yang berkuasa Bapa, Engkau yang berkarya di dalam ibadah kami, sehingga ibadah kami ini betul-betul dapat menyenangkan hati Tuhan hari ini. Kami serahkan ibadah pengerja kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita yang sudah berdoa kita ucapkan bersama-sama. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita percaya Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Amin. Hidupnya berkenan kepada Dia.
tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan lebih indah daripada permata manapun. Mari saudaraku, dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah, kita naikkan pengagungan kita bagi Tuhan. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga.
kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sudah melawan dan menjamah kami pribadi lepas pribadi. Walaupun kami tidak bisa bersama dengan teman seiman kami, berdoa pengerjaya Yayasan Sola Gracia untuk bersama-sama di taman doa memuji dan menyembah-Mu, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk tetap bersyukur atas anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah setiap pujian penyembahan kami ini menjadi domba yang harum di hadapan-Mu, yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Karena semua ini kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang sedang menyembah Tuhan, bersama dengan saya kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami naikkan Tuhan atas segala berkat Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidup kami, hingga kami bisa melakukan doa ibadah pengerja kami saat ini Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Bapa. Kami terlebih dulu Tuhan, ampunkan segala dosa-dosa kami Bapa, agar doa-doa kami layak Tuhan jawab tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau berdoa buat negara kami, buat daerah kami yang sedang banyak dilanda bencana alam Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, ini semua atas seizin Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan atas hidup kami dengan kejadian yang terjadi di Indonesia Bapa, termasuk banjir bandang yang ada di Deli Serdang ini Bapa, dan banyak korban jiwa Bapa. Tapi kami percaya dengan lawatan Tuhan, kami percaya saudara kami yang terkena bencana dapat Tuhan kuatkan dan beri kesabaran bagi mereka, agar mereka bisa tetap kuat dan tabah menghadapi semua ini Bapak, karena ada tangan Tuhan yang melindungi mereka dan memberi mereka ketabahan Bapak. Begitu juga Tuhan, segala kebutuhannya Tuhan yang mencukupinya, agar mereka merasakan kasih Tuhan tetap ada bagi mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat pasien-pasien COVID yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Medan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya juga dengan lawatan Tuhan, saudara-saudara kami yang terkena COVID dapat Tuhan sembuhkan, dan Tuhan yang memberkati obat-obat yang dimakannya, agar mereka betul-betul menjadi sempurna sehatnya Bapak. Begitu juga Tuhan buat rumah sakit yang siap sedia untuk merawat pasien COVID Bapak. Engkau yang melawat mereka Tuhan, Engkau yang melawat setiap rumah sakit dan dokter dan perawatnya untuk bisa dengan setia, dengan hati yang murah, dengan hati yang mengasihani, untuk bisa merawat pasien COVID-19 Bapak. Biarlah Tuhan, ini semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memberkatinya semua Bapak. Dan begitu juga Tuhan, peralatan-peralatan kami percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkannya, agar peralatan bisa dapat tersedia dengan baik dan dapat digunakan di seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami Bapak. Inilah seruan doa kami Bapak. Kami percaya tepat pada waktunya seluruh ucapan doa kami, seruan doa kami dapat Tuhan berkenan, Tuhan jawab. Di dalam nama Yesus, Bapa dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Salam bagi kita semua pekerja Yayasan Sola Gracia. Hari ini kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan, memperlengkapi kita melayani. Saya ambil dari Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah.
Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuperikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus yang luar biasa dipakai Tuhan, apalagi setelah turun Roh Kudus, benar-benar rohnya menyala-nyala melayani. Dia diberi kuasa untuk berani bersaksi, berani melakukan pelayanan, bahkan diberi kepadanya karunia untuk penyembuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata kalau kita baca dari kisah 3 ini, Tuhan tidak pernah memandang kasta seseorang atau tidak mengkotak-kotakkan, karena Tuhan Yesus telah meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Dia mengulurkan tangannya untuk menolong siapa saja yang berseru kepadanya. Ya, bahkan dikatakan apabila kita berjalan satu langkah saja kepada Tuhan, Tuhan itu berlari-lari mendapatkan kita 10 langkah. Dia selalu punya cara tersendiri untuk melayani manusia, bahkan membebaskan manusia. Seburuk apapun penyakit dan fisik kita, ternyata Tuhan sanggup menyembuhkan, ya, merestorasi, memperbaiki menjadi baru. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia hadir dalam penderitaan kita. Bahkan seringkali kita dengarkan, kalau melihat dunia ini, melihat masalah kita, itu biasanya ada 100 tangisan kita setiap hari. Tapi kalau memandang Tuhan Yesus dalam pengharapan kita, ada 1000 alasan kita untuk tersenyum. Ya, kalau kita lihat bahwa dari ayat 1 tadi, pukul 3 sore Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ini kan jamnya berdoa bagi orang Yahudi, 3 kali satu hari. Dia pergi ke bait Allah. Lalu selanjutnya ada satu orang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Berarti dia tergantung kepada kekuatan keluarga atau orang lain yang bisa membantu dia. Dia setiap hari diantar ke bait Allah, diletakkan di gerbang indah, mengharapkan sesuatu dari recehan uang yang mereka berikan kepadanya, dan dari situ dia hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan tiap hari dia diletakkan. Kata diletakkan ini seperti barang, bukan seperti manusia lagi, karena memang dia sejak lahirnya sudah lumpuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika Petrus dan Yohanes lewat di depan yang lumpuh ini, dia berharap
ada sesuatu yang diberikan kepadanya. Ya, ada recehan atau ada belas kasihan, saudara. Dengan matanya menatap Petrus. Tapi kalau kita baca dari ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Ya, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, tadinya dia berharap diberikan uang, ya, atau diberikan nilai yang berharga, ya. Tetapi di sini Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Ya. Dan dia katakan, demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini Petrus memberikan apa yang dia miliki, kuasa yang sudah diberikan kepadanya. Kuasa apa itu? Kisah Rasul 1 ayat 8. Karena sebelumnya Petrus ini kan seringkali menyangkal Tuhan Yesus, aku tidak mengenal dia. Namun kalau kita baca dari Kisah Rasul 1 ayat 8, bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya. Ada kuasa diberikan kepada Petrus, dan itu dia pergunakan untuk membebaskan dia sebagai saluran kuasa itu dari Tuhan Yesus. Apa yang kita miliki, saudara? Bukan soal emas, bukan soal uang, bukan soal harta, bukan soal tingginya titel kita. Tetapi ketika kita berarti bagi orang lain, ketika kita sampaikan nama Yesus, nama di atas segala nama. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya kita selamat. Bukan keakuan kita, bukan kekuatan kita. Lalu dia memegang tangan kanannya. Mari kita lihat ini ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ya, dia memegang tangan kanan, bukan tangan kiri, saudara. Dalam tradisi Yahudi, kalau tangan kanan itu berarti istimewa. Ya, artinya dia tidak melihat kasta atau latar belakang yang lumpuh ini. Tidak ada apa-apanya, tidak ada balas jasa. Tapi dia memegang tangan kanannya, dia tuntun untuk berdiri. Sampai dia bisa berdiri, berjalan, dan melompat-lompat kegirangan. Ini dapat kita baca ayat 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Luar biasa. Ini pelayanan yang sampai tuntas. Ya. Pelayanan yang tidak melihat seseorang itu dari mana. Ada 5 ya yang dibawa oleh Tuhan Yesus dan diberikan juga kepada kita, dan itu harus kita pertanggungjawabkan. Yang pertama, kita menjadi healing, penyembuh. Yang kedua, kita harus menjadi sustaining, menguatkan, ya, supaya orang lain kuat. Ya. Lalu yang ketiga, kita harus menjadi guiding, menuntun mereka. Seperti tadi dituntun tangan kanannya. Lalu yang keempat, kita harus menjadi nurturing, ya, mendampingi dia. Lalu yang terakhir, yang kelima, kita harus menjadi reconciling, rekonsiliasi, mendamaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia melonjak kegirangan. Ketika Petrus dan Yohanes tidak setengah-setengah melayani,
dan dia menjadi sembuh yang lumpuh ini boleh berjalan. Saya ingat satu bahasa bijak yang disampaikan seorang pelayan. Jangan pernah biarkan orang yang telah bertemu Anda tidak lebih baik dan tidak lebih bergembira. Nah, jadi ketika bertemu dengan pengerja itu harus lebih dia berkualitas. Ketika dia pulang dia bersukacita. Jangan biarkan dia pulang hampa. Ya. Jadi apa yang ada pada kita mari kita pergunakan. Mari kita pergunakan itu. Saudara juga dapat baca dari Yakobus 5 ayat 14 sampai 15. Kalau ada orang sakit baiknya dia memanggil para penatua, ya, hamba Tuhan, ya, dan mengolesnya dengan minyak. Dulu memang minyak adalah obat pada zamannya, ya. Belum ada dokter. Lalu doa orang yang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apa yang ada pada kita, ada talenta, mari kita pergunakan itu, ya. Sebagai pengerja Yayasan Sola Grazia, mari kita membantu, mari kita menyentuh mereka, menguatkan mereka sampai dia berdiri di atas iman kepada Tuhan Yesus. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tetap semangat kita melayani. Mari kita pergunakan talenta-talenta kita masing-masing sampai orang yang kita layani dapat berdiri teguh dan melonjak kegirangan, dilepaskan dari semua bebannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang telah memberikan kekuatan baru. Kami percaya bahwa ketika emas, perak, uang tidak ada pada kami dan tidak cukup untuk menolong orang lain, tetapi nama Yesus, nama yang luar biasa, nama yang menyembuhkan, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya kami selamat, hanya nama Yesus. Pakai kami Tuhan, urapi kami hanya sebagai alat yang Tuhan pakai, supaya semua talenta dapat kami pergunakan, agar orang lain boleh berdiri, boleh bergembira, boleh meninggalkan semua bebannya, dan dia juga boleh menjadi berkat bagi dunia. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur. Amin. Salam sehat. Mari saudaraku yang terkasih, kita menerima urapan daripada Tuhan untuk dapat kita pakai 1 minggu ke depan di dalam kita melayani, menjadi pendoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, bagi gereja kita, bagi keluarga kita. Mari kita oleskan minyak di kepala kita. Tuhan, urapi kepala kami, supaya pikiran kami selaras dengan pikiran Kristus, yang senantiasa setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua telinga kita. Tuhan, urapi kedua telinga kami, supaya kami peka mendengar suara Tuhan dan dapat membedakan suara dunia ini dan suara yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua mata kita. Tuhan, urapi kedua mata kami, supaya kami senantiasa melihat kemuliaan Tuhan dan dapat melihat begitu banyak tuaian-tuaian yang siap untuk dituai, dibawa kepada Tuhan untuk diselamatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hidung kita. Tuhan, urapi hidung kami, supaya kami bisa membedakan roh dunia ini dan roh yang datangnya dari Tuhan. Dan kami bisa benar-benar mengetahui apa yang harus kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di mulut lidah bibir kita. Urapi mulut lidah bibir kami Tuhan, supaya perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir kami adalah perkataan berkat, perkataan shalom. Segala perkataan-perkataan kutuk kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga.
Mari kita oleskan minyak di otak kecil kita, di belakang, di tengkuk kita. Tuhan, Bapa yang di surga, urapi memori kami Tuhan, supaya memori-memori yang tidak benar yang selama ini mengintimidasi kami, semuanya kami tolak di dalam nama Yesus. Tapi memori indah persekutuan bersama dengan Tuhan, itulah yang ada di memori kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hati kita. Tuhan, urapi hati kami, supaya hati kami seperti hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan, sehingga setiap orang yang datang untuk memohon pertolongan, penopanggan, kami siap untuk melayani mereka. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua tangan kita. Tuhan, urapi kedua tangan kami, supaya kami senantiasa siap untuk melayani setiap orang yang datang kepada kami, yang membutuhkan topangan doa, yang membutuhkan pelayanan. Urapi tangan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di pusar kita. Urapi pusar kami Tuhan, supaya segala kutuk-kutuk dari leluhur kami, nenek moyang kami, semuanya diputuskan di dalam nama Yesus. Tetapi kutuk diubahkan menjadi berkat, sehingga berkat-berkat itulah yang menjadi milik kami, milik keturunan kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua kaki kita. Urapi kedua kaki kami Tuhan, supaya kami setiap saat siap untuk melangkah kemana Tuhan utus kami untuk mengabarkan firman kebenaran Tuhan. Inilah kami Tuhan, utuslah kami kemana Tuhan utus kami untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di tumit kita. Urapi tumit kami Tuhan. Di dalam setiap kami melayani, begitu banyak intimidasi iblis, roh-roh jahat yang ingin menyerang kami. Saat ini juga setiap roh-roh itu semuanya tidak ada serangan balik, semuanya kami bebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami sudah menerima urapan dari Tuhan, dari ubun-ubun kepala kami sampai ke ujung kaki kami. Tuhan sudah mengurapi kami. Kami siap Tuhan pakai menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani setiap orang yang datang, setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kami siap untuk menjadi pendoa syafaat bagi bangsa dan negara kami, bagi gereja kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Yang sudah diurapi Tuhan bersama kita katakan amin. Marilah kita melengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah. Karena perlawanan kita bukanlah perlawanan darah dan daging, melainkan perlawanan kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu yang ada di udara. Dan oleh sebab itu, marilah kita memakai perlengkapan senjata Allah. Berdiri dengan tegap, berikat pinggangkan dengan kebenaran, berbaju jirankan dengan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan, dan pakailah perisai iman untuk memanahkan panah api dari yang sejahat, dan terimalah ketopong keselamatan, yaitu firman Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat ada padaku, roh nasihat ada padaku, roh pengertian ada padaku, roh keperkasaan ada padaku, roh pengenalan akan Tuhan ada padaku, dan roh takut akan Tuhan ada padaku. Dan oleh sebab itu, Yesus telah mengurapi aku. Dan aku akan menyerukan nama Yesus sebanyak 7 kali. Yesus, 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 Yesus. Bersama Yesus, kita dapat melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Dan oleh sebab itu, mari kita bersorak-sorai sambil menyerukan haleluya sebanyak 4 kali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Berkat kasih dan anugerah-Mu, kami bisa mengikuti ibadah doa pengerja dari awal, pertengahan, hingga selesai dengan baik. Bapa, kami telah memuji, memuliakan Engkau. Kami telah menerima firman-Mu. Firman-Mu lah yang menjadi terang bagi jalan-jalan kami, yang menjadi penuntun bagi kami. Dan kami juga telah menerima perlengkapan senjata daripada-Mu, dan juga urapan daripada-Mu. Itulah yang membuat pelayanan kami 1 minggu ke depan
Setelah kami mengikuti ibadah doa pengerja ini, roh kami semakin menyala-nyala. Kami mampu, kami kuat untuk melayani. Untuk melayani orang yang sakit akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang berbeban berat akan dilegakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga yang kena kuasa kegelapan akan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ampuni dosa-dosa kami, suci kuduskan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah permohonan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.